satu kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Menurut saya dicopot saja. Raja Juli Antoni, Erick Thohir, apa prestasi beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fapom Politik, kritik puji kuasa nyalakan nurani. Kali ini kita akan membahas soal ultimatum Presiden Prabowo, soal 3 kali menteri nakal siap-siap direshuffle. Nah, kira-kira saya sudah punya jawabannya 3 menteri nakal tersebut, dan ada satu badan menurut saya. Sebelum kita bahas siapa nama menteri, karena 3 kali nakal akan kena reshuffle, akan terpental dari kabinet merah putih Presiden Prabowo. Ini akan menjadi misteri juga untuk menjawab 3 menteri nakal menurut versi saya ya. Tentu tidak boleh kita mengukur mereshuffle seseorang itu berdasarkan soal hanya kebencian, like or dislike, berdasarkan asumsi, berdasarkan persepsi, berdasarkan pikiran liar. Tetapi basis reshuffle itu letupannya adalah benar-benar firm letupan based on kinerja, bukan letupan berdasarkan like or dislike atau power sharing. Nah, ini yang menjadi penting dalam konteks reshuffle itu, yaitu basis letupan kinerja. Yang kedua adalah jangan sampai presiden setengah hati, merasa ragu, tidak confident untuk mengganti menteri-menteri yang kira-kira itu menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Kenapa? Karena presiden punya hak prerogatif. Gunakanlah hak prerogatif itu dengan baik. Kalau memang ada gerbong lama yang bermasalah, tidak bisa diandalkan, atau menteri lama yang selama ini diberikan kesempatan tetapi dia tidak gunakan dengan baik, atau sudah diberikan waktu 1 tahun tapi 20 Oktober besok adalah 1 tahun kabinet Prabowo Gibran, tetapi tidak menghasilkan approval rating yang bagus, level confidence yang bagus, maka memang harus ada pergantian untuk orang-orang menteri yang seperti ini gitu. Karena sudah diberikan waktu, sudah diberikan kesempatan, tetapi tidak dikerjakan dengan baik. Sehingga ini akan menjadi beban bagi Presiden Prabowo, saya pikir. Karena apa? Tantangannya, challenge-nya agak gampang. Kalau seandainya kinerja Presiden Prabowo itu tidak tercapai, PR-nya tidak bisa dituntaskan, janji kabinetnya tidak bisa dia tepati ketika dia pernah janji dalam kampanye, maka yakinlah itu akan menjadi musibah bagi Presiden Prabowo. Dengan demikian, Presiden Prabowo harus berani, tidak boleh ragu-ragu. Karena apa? Jangan sampai poin yang ketiga adalah menteri, karena dia adalah pembantu presiden, tapi menteri harus bertanggung jawab kepada presiden. Karena dia adalah pembantu presiden, tegak lurus kepada presiden, loyalitasnya bertanggung jawab penuh kepada presiden, tidak boleh loyalitas ganda. Karena kesetiaan menteri itu adalah kepada presiden. Menteri tidak punya visi sendiri, menteri tidak punya janji sendiri, tapi menteri itu mewujudkan janji dari presiden, visi dari presiden itu diwujudkan oleh menteri tersebut. Oleh karena itu memang presiden harus berani untuk mencari orang-orang yang selama ini mampu bisa diandalkan, punya kompetensi, direct man and direct place jelas, prinsipal integritasnya nggak perlu diragukan, dia punya kebijaksanaan, punya statement mampu membela rakyat, kepentingan rakyat, dan dia selama ini jangan pernah menjadi beban bagi presiden. Itu catatan saya. Maka nama-nama yang sudah santer berseleweran, nama-nama menteri yang menurut saya 3 menteri yang layak direshuffle ya, karena Prabowo mengultimatum 3 kali
sudah diperingatkan menteri nakal akan terpental dari kabinet ini, apalagi 1 tahun kabinet Prabowo Gibran, yaitu waktu yang paling tepat, momentum yang penting bagi Prabowo untuk memberikan efek jera kepada menteri yang tidak loyal, yang setengah hati, yang tidak bekerja membantu presiden, justru membebani presiden. Salah satu kita sebut nama misalnya Raja Juli Antoni. Ini menteri kan setahu saya bagaimana ekosistem lingkungan hari ini, hutan kita. Saya lihat tidak ada jam terbang rekam jejak yang bisa diandalkan menteri, apalagi kemarin statement dia kelihatan banget pidato-pidato dalam konteks urusannya menyenangkan sumber kekuasaan atau legitimasinya. Lebih banyak DNA politiknya ketimbang letupan kinerjanya. Jadi Presiden Prabowo nggak usah ragu. Kalau memang nggak punya prestasi, hanya membuat bising politik, pertikaian politik, hanya membuat polarisasi, keterbelahan, hanya menyenangkan bosnya saja tetapi tidak punya kesetiaan baru, kesetiaan lamanya terbagi dua, tidak loyal kepada presiden, ya menurut saya dicopot saja gitu. Apalagi memang bagaimana isu lingkungan hari ini, ekosistem kita, pembabatan hutan, illegal logging dan seterusnya, itu menjadi catatan penting bagi Presiden Prabowo untuk tidak ragu-ragu meresapel menteri-menteri yang nggak bisa diandalkan sama sekali. Termasuk kita masuk ke 2 menteri, misalnya Erick Thohir. Apa prestasi beliau sebagai menteri olahraga? Bahkan PSSI pun di otak-atik gitu, sampai akhirnya tidak punya prestasi. Kita gagal masuk menjadi dalam kualifikasi Piala Dunia kemarin, termasuk pergantian pelatih sebelumnya. Jadi ini saya nggak lihat apa yang bisa dibanggakan, yang diandalkan dari Menteri Olahraga Erick Thohir ini. Prestasi beliau selama ini apa sih gitu. Apalagi ketika beliau memimpin BUMN tidak ada integritas, BUMN jadi sapi perahan bancakan politik, jadi ATM partai politik selama ini gitu. Maka Pak Prabowo mengecilkan BUMN dari ribuan, beberapa kemudian menghapus tantim bagi pejabat yang menjadikan itu sebagai bancakan politik. Gaji-gaji komisaris itu dipotong Pak Prabowo. Jadi menurut saya yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah kita lihat menteri yang namanya ngurus perumahan. Rumahnya kecil, 3 juta rumah itu menjadi big bone tulang punggungnya Presiden Prabowo. Karena ini tidak diwujudkan Prabowo, ini akan menjadi beban di kemudian hari. Ini akan menjadi menyimpan masalah di kemudian hari. Ini akan menjadi complicated. Kenapa? Karena itu menjadi janji kerja Presiden Prabowo kepada rakyatnya yang akan ditagih sama rakyat. Mana 3 juta rumah? Mana penyerapan? 0%. Makan gaji buta misalnya. Ini akan menjadi cancala. KPI-nya apa? Harus dijelaskan kalau memang dia punya prestasi. Key performance indikatornya apa? 3 juta rumah itu gimana? Anggaran dan penyerapannya gimana? Saya dengar-dengar ya 0%. Nah ini yang menjadi Presiden harus betul-betul, kalau memang nggak punya prestasi, nggak bisa diandalkan, nggak ada KPI-nya yang bisa terukur, tidak hanya mengklaim-klaim saja, menyenangkan atasan, atau ngambil muka saja, atau menjilat saja, atau lapor-lapor yang itu semuanya kamuflase dan seterusnya. Itu harus dijelaskan bahwa Presiden harus siap mengganti orang-orang seperti ini, menteri-menteri semacam ini yang kemudian menjadi beban. Dan ada juga satu lagi misal kepala badan MBG atau BGN ya, seperti Dadan. Ya, Dadan ini kan juga menjadi pertanyaan penting bagi kita, Dadan Hindayana ini. Ini 13 triliun yang terserap anggaran dari 71 triliun yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kenapa anggarannya tidak terserap begitu maksimal? Menyerap saja gagal. Jadi termasuk soal gizi dan seterusnya. Jadi ini juga menjadi big bone, tulang punggung program Presiden Prabowo. Kalau memang beliau tidak bisa diandalkan, prestasinya tidak sesuai target, Presiden Prabowo bisa mencari orang yang bisa mencapai target yang bisa diandalkan. Apalagi keracunan kemarin, beliau seperti menganggap itu tidak terlalu penting atau meremehkan. Menurut saya tidak ada yang terukur untuk memitigasi masalah keracunan, persoalan bagaimana penyerapan anggaran yang begitu besar, tapi itu tidak dilakukan dengan baik, tidak terukur, hanya asumsi, klaim, dan persepsi hanya menyenangkan Presiden Prabowo. Dan yang terakhir adalah Menteri Kesehatan. Ini statement saya sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin ceritanya Presiden Prabowo yang punya statement, beliau mengatakan semua tunjakan BPJS akan dibayarkan oleh negara. Ini semestinya Menteri Kesehatan ini kemana gitu?
Harusnya kan Menteri Kesehatan yang statement seperti ini. Maka saya lihat ini kapitalis banget Menteri Kesehatan yang nggak pernah ada statement membela rakyat. Bagaimana ceritanya Presiden Prabowo yang punya statement di hati rakyat, membela rakyatnya. Semua tunggakan BPJS yang gagal membayar itu akan dibayarkan oleh negara. Jadi ini menurut saya perlu juga diresapel Menteri Kesehatan yang kapitalis sih menurut saya. Nggak ada statementnya membela rakyat. Bahkan kemarin pernah statement dia itu nanti boleh dikoreksi nanti ya. Dugaan kita sangat jauh dari harapan, tidak ada punya perasaan menyentuh rakyat. Misalnya dia katakan BPJS merugi kan misalnya. Akhirnya negara berbisnis untuk rakyat. Nggak boleh begitu. Negara harus bantu rakyat untuk menyehatkan yang sakit gitu. Nggak boleh pelit, nggak boleh berhitung, nggak boleh berbisnis sama rakyat. Ini statement-statement Menteri Kesehatan ini kering banget. Pelit untuk membela rakyat saya lihat. Kepentingannya pasar dan bisnis. Menteri-menteri semacam ini juga nggak boleh dipertahankan. Saya pikir itu yang akan menjadi tantangan koreksi ke depan. Presiden Prabowo harus berani untuk menyelamatkan supaya appropriating Presiden Prabowo leading makin naik bisa di atas 80% dan level confident Presiden Prabowo untuk mewujudkan janji cita-cita dia di 2029 nggak terlalu susah karena sudah terpenuhi dengan baik. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.